Shalom, sahabat Kristus yang terkasih, kembali dalam renungan di setiap hari Kamis. Dengan tema pada malam hari ini kita akan merenungkan tentang ibadah. Nah sahabat Kristus, ada dua pertanyaan yang kerap digumuli oleh gereja. Apa itu ibadah dan mengapa kita perlu beribadah? Kenapa? Karena dalam realitanya banyak umat mulai meredup api untuk datang beribadah. Walau aneka upaya sudah dilakukan, mulai dari kunjungan jemaat, mengubah liturgi, mengundang pengkhotbah luar, sampai dengan sindir tegur di atas mimbar akan pentingnya ibadah. Tetapi toh dalam realitanya umat punya alasan sendiri, mulai dari kurang enak badan, saudara menikah, ada pekerjaan yang harus digarap, atau liburan keluar kota. Nah jadi pendek kata ada sesuatu yang selalu tidak ketemu begitu. Dan di sini bisa dikatakan bahwa belum ada api yang menyambar roh kita, yang membara roh kita, sehingga memantik kegairahan yang menyala-nyala dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Jadi belum ada roh yang memantik kegairahan itu. Nah sementara di sisi lain ada pula gereja yang mengalami revival kegairahan, beribadah dan pelayanan kepada Tuhan. Api kegerakan menyebar ke semua umat hingga umat berani dan bahkan bersukacita untuk datang beribadah kepada Tuhan, berkorban untuk Tuhan, bahkan bergairah dalam rasa syukur untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Nah pertanyaannya sahabat Kristus, dari mana perubahan ini terjadi dan bagaimana kegairahan itu bisa muncul? Nah pertama-tama perubahan dapat muncul dari perubahan hati untuk haus dan rindu mencari Tuhan. Nabi Amos dengan jelas dan tegas berkata di dalam Amos 5 ayat 4 dan 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagai api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Siapa yang harus mencari Tuhan? Tentu semuanya. Sebab Tuhan bisa memulai dari siapa saja. Stop berdalih, mulai saja reformasi dan pertobatan dari diri sendiri. Dan biarlah orang akan melihat dan merasakan api perubahan itu terjadi. Menular, mengalir, menyemangati satu dengan yang lainnya. Yang kedua, murnikan kembali ibadah yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah itulah yang dilakukan oleh Raja Yosia. Ia menemukan firman dan menempatkan firman sebagai inti dari ibadah dan persekutuan dengan Tuhan. Umat harus kembali pada firman dan ajaran yang sehat. Yosia juga memperbaiki rumah Tuhan yang tak terurus dan terabaikan. Ada tetapi tidak terurus dengan baik. Ada tetapi tidak dirindukan. Ada tetapi tidak memberi arah petunjuk jalan bagi kehidupan. Oleh karena itu Yosia juga membuat ikatan perjanjian dengan Tuhan. Semua tanpa terkecuali, mulai dari dirinya, para pemimpin sampai orang awam. Semua mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk memulai hidup baru dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap jiwa. Nah, kedua hal tersebut adalah langkah awal reformasi dalam ibadah. Baru setelah hal-hal tersebut dikerjakan, kita bisa menjelaskan dan merasakan apa itu ibadah dan bagaimana seharusnya kita beribadah. Jika tidak, maka penjelasan tentang ibadah hanya akan menjadi tuntutan angin lalu saja. Selamat beribadah.